Oke, teman-teman sekalian, dikarenakan sudah masuk waktunya yaitu jam 16.00, kita akan mulai aja acaranya, yakni webinar ke-8 mengenai portofolio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Pada hari ini, pada hari Minggu, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada Zoom meeting, yakni kita akan menyelenggarakan webinar yang ke-8, terus materi digital mengenai portofolio. Kita akan mengundang yaitu Kak Rifki Aritama. Apakah sudah hadir? Yang saat ini udah sebagai hadir nggak? Oke, selamat datang Kak Rifki sebagai content writer di intern, sebagai magang ya di Kita Bisa kayak gitu. Iya. Nah, buat teman-teman yang ingin penasaran mengenai portofolio, nanti akan dijelaskan oleh Kak Rifki mengenai cara membuat portofolio yang powerful agar bisa memboost ataupun membangun karir kita lebih baik lagi. Oke, sebelum kita mulai, barangkali supaya ramai ya, silakan teman-teman yang sudah join bisa kirim di kolom chat asalnya maupun namanya. Nama dan juga asal dari mana. Ataupun mau on mic pun silakan. Selamat datang Kak Ibro dari Depok ya. Kak Abdul Haris kembali merapat ya Kak dari Banten. Oke, barangkali agar mempersingkat waktu, kita undang aja Kak Rifki Aritama. Selamat sore Kak. Halo, sore ya. Barangkali sebelum kita mulai, mangga Kak silakan untuk memperkenalkan diri dulu Kak. Nama, asal, dan juga mungkin passionnya maupun sekarang lagi sibuk di mana gitu Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Kenalin, nama saya Rifki Aritama, asalnya dari Karawang. Saat ini saya adalah seorang content writer internship di kitabisa.com. Sebelumnya juga saya punya beberapa pengalaman yang berkaitan dengan dunia kepenulisan. Pertama di Bara Imaji beberapa waktu sebelumnya, saya juga sebagai content writer yang tugasnya itu bikin kopi sama bikin tulisan, bikin kopinya untuk brand ambassador. Kalau teman-teman tahu Teguh Wisnu, itu beberapa kontennya itu saya yang bikin itu terkait brandnya. Kemudian sebelumnya juga saya pernah menjadi seorang digital jurnalis di detik.com, menulis berita seputar teknologi. Kemudian saya juga pernah menjadi seorang editor di Rahma.id, sebuah media keislaman yang fokusnya di Islam dan parenting, yang tugasnya mengedit tulisan para kontributor sebelum tayang di website Rahma.id. Saya juga punya beberapa pengalaman freelance. Yang pertama di flip.id, aplikasi yang transfer gratis itu. Saya di sana sebagai SEO writer yang tugasnya bikin artikel SEO terkait dengan finance. Kemudian saya juga beberapa kali mengisi webinar terkait kepenulisan atau terkait sharing portofolio juga, seperti di Exabytes, di Rumah Kepemimpinan beberapa waktu lalu, dan lain sebagainya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ya. Kita belajar cara bikin portofolio yang powerful nih, agar menunjang karir teman-teman nih. Oke, saya share screen dulu. Oke, kita belajar cara bikin portofolio yang powerful itu gimana sih. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi teknis mengenai bikin portofolio, kita harus tahu dulu nih pengertian dari portofolio. Nah, jadi portofolio dikutip dari kompas.com adalah kumpulan hasil karya atau pencapaian yang mempresentasikan pengembangan diri, karya atau pencapaian tersebut bisa berupa hasil dari kerja individu maupun kelompok, bahkan pencapaian perusahaan. Nah, jadi misalkan saya adalah seorang digital writer atau penulis digital, maka otomatis portofolio saya adalah hasil
tulisan saya, baik itu hasil tulisan yang terbit di media online atau di media sosial. Nah, jadi kumpulannya itu, kumpulan hasil tulisan saya jadi dikumpulkan, itu namanya portofolio. Nah, begitupun dengan profesi-profesi yang lain seperti misalkan desainer, fotografer, videografer, dan lain sebagainya. Itu mereka punya hasil karyanya yang dikumpulkan itu namanya portofolio. Oke. Nah, setelah kita tahu pengertian dari portofolio, mungkin teman-teman bertanya manfaat dan pentingnya portofolio itu apa sih? Emang sebegitu pentingnya kah portofolio? Jawabannya ya penting banget. Karena apa? Karena portofolio itu seperti yang saya singgung di awal webinar tadi, bahwa portofolio ini dapat menunjang karir teman-teman ke depannya gitu. Nah, manfaat dan pentingnya itu yang pertama, membangun personal branding. Nah, jadi teman-teman secara nggak langsung itu portofolio bisa bikin personal branding gitu buat teman-teman sekalian. Misalkan contoh lagi nih, saya adalah seorang digital writer. Portofolio saya adalah hasil tulisan saya yang terbit di media sosial atau di media online, atau hasil copywriting saya dan lain sebagainya. Nah, setelah dikumpulkan, otomatis orang-orang akan melihat saya dari portofolio itu adalah seorang digital writer gitu. Jadi orang-orang akan mengenal saya sebagai seorang penulis digital dari portofolio tersebut. Jadi ngebangun personal branding gitu. Nah, kemudian nomor selanjutnya adalah sarana refleksi diri. Nah, maksudnya apa? Jadi secara nggak langsung itu saat kalian menyusun portofolio, kalian akan menyelam hasil karya, hasil pekerjaan kalian selama ini gitu. Jadi kalian bakal melihat kerjaan kalian dari dulu sampai dari sekarang itu gimana, apakah ada perkembangan, stagnan, atau lain sebagainya gitu. Jadi nanti kalian bisa merefleksikan apakah karir ini sesuai dengan passion saya, apakah bidang ini skill-nya meningkat gak sih gitu. Jadi sebagai sarana refleksi diri teman-teman hingga sampai di titik yang sekarang gitu. Jadi bisa juga sebagai sarana evaluasi gitu maksudnya. Kemudian nomor selanjutnya yaitu mempertajam skill. Nah, maksudnya apa? Maksudnya misalkan teman-teman udah bikin portofolio, nah, misalkan udah jadi nih, ini biasanya PR buat yang udah punya portofolio ya. Jadi teman-teman udah menyusun portofolio, nah saat teman-teman ingin menyusun portofolio lagi, karena portofolio ini seperti CV ya teman-teman, harus di-update gitu. Jadi kan portofolio ini bisa disebut sebagai CV kedua kita, jadi harus di-update terus. Nah, jadi saat teman-teman mengupdate portofolio ini, teman-teman secara nggak langsung akan mempertajam skill teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya karena portofolio, misalkan tema sebelumnya tema apa nih? Tema A nih. Nah, di portofolio yang terupdate ini teman-teman bukannya nggak bisa ya, bisa aja mencantumkan tema yang sama gitu, kayak portofolio sebelumnya. Tapi itu kan agak kurang elok gitu, karena di portofolio yang terbaru ini teman-teman kan akan mengupdate hasil pekerjaan teman-teman yang terbaru nih. Jadi secara nggak langsung itu akan melatih skill teman-teman buat bikin portofolio yang dengan tema atau nuansa yang berbeda gitu. Kemudian nomor selanjutnya yaitu bukti profesionalitas. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu misalkan CV nih. CV kan teman-teman mencantumkan CV saat apply pekerjaan. Nah, saat apply pekerjaan sudah mencantumkan CV, misalkan job description dijelasin kan semuanya di CV. Nah, kemudian buktinya apa nih? Bukti dari apa yang teman-teman tulis di CV. Nah, buktinya yaitu portofolio itu. Jadi portofolio itu pembuktian dari apa-apa yang teman-teman tulis di dalam CV gitu. Misalkan teman-teman bikin konten buat A, buktinya mana? Bah, buktinya teman-teman cantumkan di portofolio gitu. Kemudian nomor selanjutnya yaitu membuka kesempatan mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan klien. Ini benar banget, ini based on true story. Saya sendiri pun merasakan ini dulu. Saya juga sebenarnya punya portofolio gitu, punya portofolio. Akan tetapi portofolio saya dulu hanya berbentuk Linktree gitu, karena kan kumpulan tulisan aja di media online. Jadi saya pikir saya bikin apa sih namanya portofolio dalam bentuk Linktree itu bakal menarik. Ternyata cukup susah juga meski udah punya portofolio dalam bentuk Linktree. Karena apa? Karena portofolionya itu kurang menarik gitu. Jadi makanya saya susun portofolio saya yang sekarang yang viral di LinkedIn, cukup viral, ada total 4.500 lebih reaction, hampir 5.000 di LinkedIn, dan menjangkau 250.000 orang gitu di LinkedIn. Jadi setelah portofolio itu saya jadi, ternyata
change saya untuk dapatkan pekerjaan impian atau mendatangkan klien itu gede banget teman-teman, seriusan. Setelah portofolio yang sekarang ini jadi, saya apply ke sana ke sini itu hampir sebagian besar itu bisa lolos gitu sampai ke tahap selanjutnya gitu. Jadi secara nggak langsung portofolio ini bakal membuka kesempatan teman-teman semua mendapatkan pekerjaan atau mendatangkan klien bagi teman-teman semua. Kemudian yang selanjutnya itu melatih berpikir secara sistematis dan terstruktur. Maksudnya apa? Karena kita bahas portofolio, ini medianya, saya medianya di LinkedIn ya, karena ini untuk agar melatih teman-teman berpikir secara sistematis dan terstruktur, maka medianya LinkedIn gitu. Karena apa? Karena saat teman-teman bikin portofolio, terutama di LinkedIn, maka otomatis teman-teman harus bikinnya secara terstruktur, dimulai dari cover, table of content atau daftar isi, baru masuk ke isi jadi mirip-mirip bikin makalah gitu teman-teman. Jadi harus sistematis dan terstruktur gitu. Kemudian sarana eksplorasi kreativitas. Nah, maksudnya ini misalkan teman-teman adalah seorang graphic designer gitu. Graphic designer ini kan media untuk menampilkan hasil karyanya itu kan banyak banget, bisa di Instagram, Behance, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi secara nggak langsung ini akan melatih eksplorasi kreativitas teman-teman sampai gimana nih. Misalkan saya seorang writer nih, saya seorang writer, otomatis beberapa pilihan untuk bikin portofolio itu kan itu cukup banyak juga sih sebagai writer, misal di jurnal berita atau di Linktree atau bikin website pribadi. Nah, begitupun teman-teman misalkan seorang videographer nih, maka otomatis teman-teman akan bereksplorasi nih, kira-kira nanti hasil pekerjaan gue ini dilampirkan dalam bentuk apa ya, apakah dalam bentuk YouTube atau hanya dalam bentuk Google Drive gitu. Pokoknya nanti ini akan menjadi sarana eksplorasi kreativitas teman-teman gitu. Nah, caranya gimana untuk bikin lihat banyak referensi. Nah, salah satu referensi yang bisa teman-teman lihat itu misalkan seorang desainer, teman-teman bisa lihat desainer-desainer yang ada di Behance gitu kan, teman-teman bisa lihat portofolionya itu bagaimana gitu, referensinya gitu. Atau misalkan teman-teman ingin menampilkannya di LinkedIn gitu ya, teman-teman tinggal buka LinkedIn, tinggal cari di pencarian portofolio itu nanti banyak hasil portofolio yang teman-teman bisa jadikan referensi gitu. Baik itu portofolio penulis, portofolio desainer, dan lain sebagainya gitu. Dan nomor terakhir yaitu menjadi inspirasi banyak orang. Nah, ini salah satu yang paling saya senang saat setelah saya menyusun portofolio karena jadi inspirasi banyak orang gitu. Ada orang yang udah nyusun portofolio dan ternyata portofolionya ini belum selesai. Setelah melihat portofolio saya senang banget ternyata dia terinspirasi untuk menyelesaikan portofolionya gitu. Jadi banyak banget yang nanya ke saya, baik itu di komentar atau di DM LinkedIn terkait cara menyusun portofolio gini. Bahkan ada juga beberapa di antaranya yang tertarik gitu untuk terjun jadi seorang digital writer gitu setelah melihat portofolio yang saya buat gitu. Jadi intinya itu senang banget bisa menjadi inspirasi banyak orang gitu. Kemudian, nah kita mulai masuk ke hal-hal yang teknis ya teman-teman. Jadi sebelum menyusun portofolio ini ada juga beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan nih sebelum menyusun portofolio ini. Nah, yang pertama, kenali bidang yang kamu kuasai. Jadi, teman-teman berkarir di bidang apa ini? Misalkan di bidang penulis, nih, contoh lagi sebagai saya pribadi. Saya seorang penulis, dan saya juga punya pengalaman mengajar gitu. Itu kan dua bidang yang berbeda gitu. Nah, dalam menyusun portofolio, misalkan teman-teman berkarir di bidang kepenulisan, otomatis portofolionya itu, ya portofolio hasil tulisan teman-teman, nggak bisa dicampur dengan bidang yang satu lagi gitu, bidang mengajar gitu. Karena saya punya dua bidang keahlian di dua bidang yang berbeda ini dan atau pengalaman di dua bidang yang berbeda ini, maka otomatis portofolionya itu harus terpisah. Jadi bidang apa nih yang teman-teman ingin difokusin nih? Karena saya difokusin sebagai penulis, ya otomatis portofolio saya adalah semua hasil tulisan saya, baik itu yang terbit di media online atau di media sosial gitu. Jadi bagusnya ini portofolio itu nggak dicampur-campur gitu bidangnya. Misalkan desainer ya udah desainer gitu yang berkaitan dengan desainer. Kalau penulis ya udah yang berkaitan dengan penulis. Tapi kan karena penulis ini lingkupnya luas ya, bisa nyambung juga ke digital marketing dan lain sebagainya, itu juga bisa digabungin asalkan relate gitu sama bidang yang lain gitu. Misalkan
bidang digital marketing atau misalkan di bidang CRM dan lain sebagainya gitu. Kemudian nomor selanjutnya yaitu tentukan medianya. Nah, ini seperti berkaitan dengan poin yang nomor 1, yaitu setelah teman-teman tahu bidang apa nih yang teman-teman kuasai atau bidang apa nih yang teman-teman ingin difokusin, maka itu akan bikin mudah gitu untuk menentukan medianya nantinya gitu. Misalkan lagi seorang graphic designer nih, ada seorang yang ingin berkarir sebagai seorang graphic designer. Dia udah tahu nih karirnya dia sebagai seorang graphic designer. Jadi dia nanti enteng nih, jadi gampang dia menentukan media saat menyusun portofolio. Baik, kan desainer ini kan medianya itu banyak ya teman-teman. Media portofolio itu banyak. Itu bisa di Instagram, bisa di Behance, Pentagram dan lain sebagainya. Jadi itu enak gitu. Kalau udah tahu bidang apa yang dikuasain, saat menentukan medianya itu enak. Begitupun dengan misalkan saya penulis. Jadi saya juga setelah tahu karir sebagai penulis, saya tinggal cari-cari aja nih referensi-referensi buat portofolio nanti. Dan banyak banget kan referensinya, bisa bikin portofolio di Linktree, di website pribadi dan lain sebagainya gitu. Jadi enak lah intinya kalau udah tahu bidangnya, nentuin medianya juga enak gitu. Begitupun bidang-bidang yang lainnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu pilih yang terbaik. Karena portofolio itu kan semua hasil karya kita. Maka karena ini medianya LinkedIn, saya tekankan teman-teman, karena ini medianya LinkedIn, jadi otomatis saya nggak bisa tuh mencantumkan semua hasil karya saya di dalam desain itu. Nanti saya tunjukkan di akhir portofolio saya. Jadi saya nggak bisa tuh nunjukin semua hasil karya saya karena file yang terbatas, kemudian itu nanti kalau kebanyakan kan bikin orang bosen juga buat melihatnya. Jadi bagusnya itu saat menyusun portofolio kalau dalam bentuk halaman gitu ya, dalam bentuk desain gitu. Karena saya bikinnya di Canva itu sekitar 20 halaman gitu saya bikin. Saya pilih yang terbaik. Yang terbaiknya itu ini tergantung teman-teman ya, terbaiknya misalkan engagement-nya bagus, insight-nya bagus, atau misalkan teman-teman suka nih copywriting-nya nih, suka aja nih, ya udah nggak apa-apa, masukin aja. Intinya pilih yang terbaik menurut teman-teman gitu. Parameternya bisa dari insight, bisa dari engagement, bisa dari sekedar suka aja gitu, bisa dari like-nya banyak, komennya banyak, dan lain sebagainya gitu. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menyusun portofolio ya. Kemudian kita lanjut, yaitu kunci penting sebuah portofolio. Jadi ada beberapa hal yang teman-teman juga perlu perhatikan dalam menyusun portofolio. Jadi yang pertama menarik. Nah ini teman-teman harus bikin juga portofolio yang menarik gitu, menarik bagi orang-orang yang nanti akan membacanya. Misalkan untuk yang akan membaca portofolio teman-teman kan sebagian besar itu pasti HR ya, karena saat apply pekerjaan, saat teman-teman mencantumkan portofolio itu kan otomatis HR yang bakal melihat dulu kan. Nah, jadi buat semenarik mungkin, bikin yang eye catching, bikin intinya bikin HR itu bakal betah berlama-lama lihat portofolio teman-teman gitu. Kemudian nomor selanjutnya itu relevan. Relevan di sini maksudnya sesuai dengan bidang yang teman-teman geluti. Ini nyambungnya seperti poin sebelumnya, teman-teman, relevan gitu. Jadi seperti yang saya singgung awal tadi, jadi teman-teman nggak bakal bisa mencampurkan portofolio bidang yang satu dengan bidang yang lainnya gitu. Karena itu kan nggak relevan gitu. Tapi sekiranya itu berkaitan dengan bidang yang lain tapi relevan, itu ya nggak apa-apa, dimasukin aja. Jadi intinya portofolionya ini harus relevan dengan karir atau dengan apa yang akan teman-teman apply gitu. Intinya berkaitan dengan karir teman-teman. Kemudian nomor terakhir yaitu mudah dibaca. Nah, jadi saat menyusun portofolio itu usahakan itu mudah dibaca gitu oleh siapa aja gitu, nggak hanya oleh HR gitu. Bahkan yang bagus itu mudah dibaca oleh kalangan awam sekalipun gitu. Jadi orang-orang nih tahu nih setelah teman-teman setelah menyusun portofolio itu gimana caranya orang-orang bakal tahu apa job desk dan role teman-teman di pekerjaan tersebut. Ini misalkan teman-teman berkarir jadi seorang graphic designer di bidang A. Teman-teman cantumkan itu hasil desainnya, misalkan udah diupload di sosial media, cantumin. Teman-teman juga bisa saat dicantumin itu teman-teman bisa dijelasin nih job description teman-teman apa nih, tanggung jawab teman-teman di desain ini tuh apa gitu, bikin apa gitu. Nah, jadi dijelasin di situ, misalkan kalau bisa jelasin juga misalkan referensinya, atau misalkan dijelasin juga referensi atau behind the process-nya gitu, teman-teman bisa dijelasin di situ juga.
Kemudian yang selanjutnya, nah, anatomi atau isi dari sebuah portofolio. Seperti saya singgung di awal tadi, karena ini medianya LinkedIn, karena LinkedIn itu kan banyak orang profesional, jadi salah satu yang tempat terbaik untuk kita sharing portofolio itu adalah di LinkedIn. Maka kita harus memperhatikan juga isi dari portofolio yang bagus itu gimana sih. Nah, yang pertama itu cover. Cover ini nggak usah ribet-ribet, bikin yang menarik, yang eye-catching, cukup tulis aja portofolio dan nama teman-teman. Misalkan portofolio nama saya Rifki Aritama, misalkan portofolio Rifki Aritama, ya udah cukup. Tapi cover ini kan penentu gitu, penentu apakah orang-orang akan bakal baca lanjut portofolionya atau enggak gitu. Jadi 3 detik pertama dalam portofolio itu ada di cover juga nih teman-teman. Jadi usahakan bikin cover yang menarik, eye-catching gitu. Nah, kemudian di selanjutnya ada daftar isi. Daftarnya isinya ini lebih ke outline dari isi dari portofolio teman-teman gitu. Ya isi dari portofolio sih nggak jauh-jauh dari misalkan daftar isinya hasil project atau job description atau insight dan lain sebagainya gitu. Daftar isinya ini ya kayak gitulah. Kemudian data diri, sama kayak CV di portofolio juga, alangkah baiknya teman-teman mencantumkan data diri singkat teman-teman gitu. Data dirinya ini berupa apa? Nah, ini nanti nyambung sama dengan ini. Data dirinya ini berupa selain kontak gitu ya, selain kontak berupa skill dan pengalaman gitu. Skill keahlian teman-teman di bidang apa nih? Misalkan di bidang content writer gitu. Content writer kan skillnya banyak, bisa content targeting, meningkatin engagement dan lain sebagainya, storytelling. Nah, setelah teman-teman jelasin skillnya ini, keahlian teman-teman di bidang apa, baru teman-teman cantumkan gitu. Pengalaman teman-teman di situ apa. Pengalamannya ini seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa harus dijelasin juga role teman-teman atau job description teman-teman di bidang itu apa gitu, sambil dijelasin. Kalau bisa, yang bagusnya ini ada insight atau angka yang terukur gitu. Misalkan saya posting sebuah copywriting nih di sosial medianya Pak Teguh Wisnu. Saya jelasin juga nih, saya jelasin likes-nya berapa, yang saves-nya berapa, atau yang komen berapa gitu. Itu kan menarik banget ya. Insight ini kan menarik banget buat HR atau user yang nanti bacanya gitu ya. Nah, jadi alangkah bagusnya teman-teman saat jelasin pengalaman itu dituliskan juga insight atau angka yang terukur gitu teman-teman. Nah, hasil project ini setelah teman-teman cantumin pengalaman di perusahaan mana, nah itu seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa cantumin hasil projectnya itu. Project itu misalkan sebuah desain grafis yang diupload di Instagram atau di Behance dan lain sebagainya, jelasin juga job description-nya apa gitu. Di situ teman-teman bertugas sebagai apa, tanggung jawabnya teman-teman apa, dan juga seperti yang saya ingin di awal tadi, bahwa jelasin juga insight-nya itu apa gitu, berapa gitu. Insight-nya itu bisa berupa angka yang terukur. Misalkan teman-teman berkarir di bidang wirausaha gitu, misalkan meningkatkan penjualan sekian persen dan lain sebagainya gitu. Kemudian ini yang terakhir, ini yang vital, cantumin juga kontaknya ini di akhir ya teman-teman. Jangan di awal, karena di akhir ini kalau dalam copywriting itu biasanya kita nyebutnya call to action gitu. Jadi cantumkan kontak itu di akhir, sambilkan bikin copy dikit, bikin ajakan gitu, bikin call to action di akhir kontaknya ini, bisa misalkan ajakan berkolaborasi atau ajakan lainnya gitu. Jadi setelah teman-teman bikin ajakan kolaborasi di slide terakhir, jadi dicantumkan juga kontaknya gitu. Jadi nanti HR bakal mudah menghubungi teman-teman gitu. Bisa nomor WhatsApp, email, sosial media dan lain sebagainya. Ini tergantung ya teman-teman, tergantung kontaknya itu tergantung teman-teman semua. Nah, dalam mencantumkan hasil pekerjaan, saya biasanya menggunakan rumus kayak gini nih, segitiga terbalik atau segitiga sama sisi gini. Jadi misalkan dari segitiga terbalik nih, hasil pekerjaan. Nah, jadi teman-teman bisa jelasin dulu, ini kan deduktif gitu ya, dari umum ke khusus. Jadi teman-teman bisa jelasin dulu hasil pekerjaannya, kemudian baru masuk ke behind the process, baru masuk ke insight-nya itu berapa. Insight itu yang tadi ya, angka yang terukur gitu. Atau bisa juga dari behind the process dulu, jelasin proses dalam bikin karya ini tuh gimana, jelasin dulu, jelasin juga insight-nya ini berapa sih. Nah, baru teman-teman bisa nyantumin hasil pekerjaannya gitu. Ini induktif ya, dari khusus ke umum. Nah, jadi bisa dari deduktif atau induktif. Nah, setelah portofolio yang teman-teman buat sudah jadi, nah jadi ada beberapa waktu terbaik nih buat membagikan hasil karya atau portofolio teman-teman semua gitu.
kapan saja di LinkedIn gitu. Ini seperti misalkan teman-teman udah jadi portofolionya, wah udah jadi nih, udah selesai hasil portofolio saya. Wah, pengen share di LinkedIn karena di LinkedIn ini kan seperti yang saya singgung di awal tadi bahwa banyak orang profesional sehingga peluang untuk mendatangkan klien dan mendatangkan pekerjaan di LinkedIn ini kan gede banget. Jadi hasil karyanya ini bisa teman-teman share di LinkedIn, nanti otomatis akan banyak orang yang lihat atau banyak orang yang nge-react gitu. Karena LinkedIn ini kan sama kayak Twitter ya teman-teman. Jadi misalkan kita nge-like postingan si A, otomatis saat kita nge-like ini teman-teman kita juga bakal ngelihat juga nih dari yang kita like yang mirip-mirip Twitter ya kan, Twitter juga kayak gitu kan, kalau kita nge-like sebuah tweet otomatis teman-teman kita bakal ngelihat apa yang kita like gitu. Nah, LinkedIn juga sama kayak gitu sistemnya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mengunggahnya diupload ke Drive, kemudian dicantumkan linknya di bio sosial media. Ini gunanya untuk mempermudah ya teman-teman, mempermudah nantinya orang-orang yang akan melihat portofolio teman-teman. Jadi misalkan portofolio udah jadi, teman-teman upload di Google Drive, kemudian dibuka dulu open for public ya teman-teman. Jangan sampai saat diunggah ke Drive, teman-teman cuma salin link, ternyata aksesnya masih terkunci nih. Jadi usahakan open for public gitu. Nah kemudian link dari Google Drive ini bisa teman-teman cantumkan di bio sosial media teman-teman, baik itu di Instagram, Twitter, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini akan mempermudah nantinya orang-orang melihat portofolio teman-teman semua gitu. Nah, kalau ini juga bisa juga sih, misalkan teman-teman nggak mau udah ngunggah ke link ini, teman-teman udah ngupload ke link ini hasil portofolionya, ya udah teman-teman nggak usah juga sih, bukan nggak usah sih, ini opsi aja ya, opsi kalau teman-teman ingin mengupload portofolionya ke sini ya. Kalau misalkan teman-teman udah mengupload di LinkedIn, ya udah teman-teman tinggal cantumin aja portofolio yang udah teman-teman upload di LinkedIn di bio sosial media gitu. Jadi ini opsi aja, opsi kalau untuk opsi kalau misalkan teman-teman ingin mengupdate portofolio ini. Kan portofolio perlu diupdate. Kan portofolio itu perlu diupdate, maka otomatis teman-teman bisa mencantumkannya nih hasil portofolio yang terbaru itu di Drive gitu. Jadi nggak perlu upload 2 kali di LinkedIn. Jadi portofolio diupdate, upload dari Drive gitu. Kemudian yang terakhir bersamaan dengan CV saat apply pekerjaan. Nah teman-teman jadi saat apply pekerjaan itu biasanya ini opsional sih ya. LinkedIn portofolio itu kan nggak diminta tuh, nggak semuanya sih. Biasanya yang berkaitan dengan desain itu biasanya kan diminta gitu. Tapi kan ada juga beberapa yang nggak diminta gitu. Nah, bagusnya ini saat teman-teman upload apa sih namanya portofolio saat apply pekerjaan, biasanya by email ya ke HR, teman-teman juga cantumkan portofolio bersamaan saat upload CV juga gitu. Jadi teman-teman notice nih di body email dijelaskan pengalaman sedikit, cover letternya ditulis, kemudian dijelaskan juga nih teman-teman nyantumin CV dan portofolio bersamaan gitu saat apply pekerjaan ini. Tapi ingat teman-teman, CV dan portofolio itu harus relevan dengan apa yang teman-teman apply gitu. Ya, nah ini biasanya teman-teman ya saat teman-teman mencantumkan portofolio saat apply pekerjaan itu change-nya itu bisa sampai 80% loh. 80% change-nya untuk lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Karena kan portofolio ini kan bukti dari CV gitu. Setelah HR melihat screening CV, buktinya ada di portofolio, ya udah itu change-nya gede banget untuk bakal lolos ke tahap selanjutnya gitu. Nah, kemudian bagaimana sih cara buatnya viral? Karena saya cukup viral ya di LinkedIn portofolionya. Ternyata saya tahu nih rumus cara bikin viralnya itu ternyata teman-teman bisa lihat diagram Venn ini. Jadi yang pertama itu interaction. Jadi seperti yang udah saya bilang di awal tadi bahwa LinkedIn itu sama kayak Twitter. Kalau kita berinteraksi dengan orang lain, maka otomatis teman-teman kita bakal melihat interaksi apa sih namanya? Bakal melihat interaksi kita di LinkedIn gitu. Jadi banyak-banyakin aja interaksi di LinkedIn, dan nantinya itu kan kalau udah banyak interaksi kan otomatis engagement-nya itu bakal tinggi ya, engagement di LinkedIn. Kemudian setelah ini bersinggungan interaksi dan engagement, maka boom akan viral gitu. Tapi gimana sih caranya untuk bikin orang-orang mau berinteraksi gitu di portofolio yang udah kita upload gitu? Ya
bikin portofolio yang bagus. Portofolio yang bagus ya seperti yang saya dijelasin di awal tadi, mulai dari step-stepnya itu kayak gitu. Jadi agar orang-orang mau berinteraksi dengan portofolio teman-teman di LinkedIn ya bikin portofolio yang bagus, yang menarik, yang eye-catching, yang pokoknya yang lengkap deh, yang komprehensif gitu. Jadi orang-orang ya otomatis bakal berinteraksi dengan LinkedIn, dengan portofolio teman-teman yang ada di LinkedIn gitu, baik itu di like, di komen dan lain sebagainya. Itu kan otomatis nanti orang-orang bakal melihat portofolio teman-teman gitu kan, karena banyak orang yang berinteraksi kan, jangkauan itu kan semakin luas gitu. Karena jangkauan semakin luas, likes-nya banyak, ya udah maka otomatis akan viral dengan sendirinya gitu. Oke, sekian dari saya terkait portofolio ini. Oke, sebentar saya ini dulu, saya mau share lagi portofolio saya yang ada di LinkedIn. Oke, sebentar. Saya ingin menunjukkan portofolio yang viral di LinkedIn dan beberapa ini ya ajakan kesempatan pekerjaan gitu untuk di apa sih namanya setelah menyusun portofolio ini. Oke, sebentar. Nah, ini portofolio saya yang saya upload di LinkedIn. Ini menjangkau di React, istilahnya kalau di Facebook atau di Instagram mungkin di like kali ya. Di like oleh 4.000 lebih, 4.872 orang. Di LinkedIn ini termasuk platform yang susah ya teman-teman untuk bikin engagement tinggi ya. Termasuk platform yang cukup sulit. Jadi ini merupakan achievement pribadi bagi saya karena bisa orang-orang bisa nge-like ini dan menjangkau 254.000 lebih orang gitu di LinkedIn. Jadi begini sistem portofolionya. Ini cover, ini daftar isi yang tadi. Ini introduction seperti yang saya bilang tadi, data diri, dijelaskan data diri, pengalaman, keahlian dan lain sebagainya. Ini sebenarnya nggak wajib ya, untuk CV ini nggak wajib. Nah, baru masuk ke bab experience-nya di mana. Nah, saya bikin yang menarik gitu karena terlalu mainstream kan, bikin apa sih, cuma dijelasin aja. Jadi saya bikin timeline kayak gini. Ini sebenarnya ini yang lama ya, portofolio saya yang lama ya, sebelum saya di Kitabisa ini. Jadi ini nanti saya update lagi. Ini kayak gini pengalaman. Nah, ini baru masuk ke hasil project saya gitu. Ini saya jelasin di behind the process-nya. Nah, ini baru mulai saya masuk ke hasil kerjaannya apa ini. Ini pertama saya dulu pernah handle brand Rico The Series, animasi Rico. Saya jelasin kan, Rico itu apa sih? Rico itu ini dijelasin. Rico The Series itu animasi anak-anak, dijelasin. Saya juga ngenotis brandnya apa, Instagramnya apa, dan followersnya berapa. Kemudian saya jelasin juga nih job description-nya apa di sini. Kemudian ini juga ini sebenarnya masih minus ya, ini karena dulu bikinnya pas awal-awal ini masih minus ya. Jadi ini sebenarnya agak kurang di job description-nya aja. Tapi ini overall yang saya buat yang nggak jauh dari caption-nya ini. Buat caption dan lain sebagainya. Ini juga bikin kayak gini, ini hasil copy yang dibuat, ini insight-nya nih, saya kasih tahu insight-nya kan, likes-nya segini, komennya segini, dan lain sebagainya gitu. Nah, saya juga ini mencantumkan ini meski nggak berkaitan secara langsung dengan kepenulisan, tapi materinya kan ini masih berkaitan dengan kepenulisan. Jadi ya udah saya cantumkan aja. Ini juga masih yang lama. Nah, ini mulai masuk juga artikel publikasi di mana aja sih artikel saya pernah dipublikasi di media online, saya kasih tahu bikin kayak gini. Nah, ini saya bikin QR code atau tinggal klik di sini untuk mempermudah HR nanti ya untuk melihat hasil tulisan saya, tinggal scan aja atau tinggal klik link tree ini aja. Nah, ini salah satu contohnya tuh, contoh-contohnya aja sih untuk nyantumin. Jadi nanti misalkan HR ingin bacanya lebih lanjut, ya udah tinggal klik linknya aja gitu. Begitupun ini, atau ini kategori yang saya tulis apa aja sih, saya jelasin juga.
Nah, ini sebenarnya opsi ya, teman-teman bisa mencantumkan lisensi atau sertifikasi yang pernah teman-teman ikutin, misalkan bisa dari course, bootcamp, dan lain sebagainya. Dijelasin juga, ini nggak usah dijelasin, cantumin aja. Nah, ini baru kontak. Kontak yang tadi, teman jangan lupa cantumin kontak. Dan udah deh di penutup, saya ucapkan terima kasih dan lain sebagainya. Ini kontak juga udah cukup sih, sampai sini aja sih. Sebenarnya cuma ini cuma opsi aja sih. Oke, saya share satu lagi buat untuk pembuktian. Emang benar sih, apakah benar gitu untuk pembuktian bahwa setelah menyusun portofolio ini akan mendatangkan kerjaan yang lebih mudah atau klien lebih mudah. Oke, saya share lagi satu lagi ini untuk pembuktiannya. Nah, jadi ini nih, ini beberapa offering dari beberapa perusahaan ternama yang pernah hampir bergabung dengan mereka, cuma karena udah keburu di kita bisa, maka otomatis ya mau tidak mau saya harus menolak beberapa perusahaan ini, seperti di Hello Sehat, di Blibli, di Ruang Guru, di mana lagi. Ini yang di kita bisa yang sekarang ini dibimbing. Sebenarnya banyak lagi sih, cuma karena nggak muat jadi saya cantumin sedikit aja. Nah, itu kan jadi ini kan mempermudah kan. Ini yang seperti saya bilang tadi, saat apply ya cantumin portofolio gitu. Jadi peluang untuk lolos ke tahap selanjutnya ya lebih gede gitu. Ini seperti yang ini perusahaan startup ternama mengundang saya untuk bisa lanjut ke sesi selanjutnya gitu. Karena bisa mengundang ini karena salah satunya adalah karena portofolio yang saya cantumkan. Nah, bukan hanya ini, bahkan portofolio ini bisa mendatangkan kerjaan dengan sendirinya loh. Jadi kalian nggak perlu capek-capek apply, nggak perlu apply sini. Mereka yang bakal nyamperin ke kita gitu nih. Contohnya ini beberapa yang mengajak berkolaborasi dengan saya, baik berkolaborasi sebagai pembicara atau berkolaborasi sebagai ke perusahaannya atau dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak tanpa perlu apply, mereka datang dengan sendirinya menawarkan pekerjaan itu gitu teman-teman. Jadi benefitnya banyak banget setelah menyusun portofolio. Oke, sekian saya kembalikan ke Mas Arsa. Thank you. Oke, makasih Mas atas penjelasannya. Buat saya ini sangat lengkap ya, sangat lengkap, sangat komprehensif, dan juga emang kita nggak cuman dapat teori doang gitu, tapi juga dapat insight-insight perihal contoh portofolio yang Kak Rifki ini buat gitu ya, sangat berguna buat kita untuk referensi kalau kita mau bikin portofolio. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung on mic aja supaya bisa langsung diskusi bareng dengan Kak Rifki-nya. Silakan buat yang mau bertanya bisa raise hand ataupun langsung aja on mic on Kak Amalia, silakan. Iya, buat Kak siapa tadi? Kak Rifki. Kak Rifki. Saya mau tanya, kalau misalkan saya pribadi kan bekerja jadi seorang admin ya, cuman pengen namanya melamar pekerjaan yang baru gitu ya. Cuman di portfolionya itu pengalaman pekerjaannya cuma admin aja gitu. Sebelumnya belum punya pengalaman yang lainnya gitu. Gimana caranya membuat portfolio yang misalkan saya nanti ke depannya pengen ngelamar pekerjaan yang berbau digital gitu, sedangkan belum punya pengalaman yang berbau digital. Cuman saya pernah sih membuat seperti konten-konten di Instagram gitu. Apa bisa dicantumkan di portfolio? Tapi kan itu bukan sebuah pengalaman gitu, sedangkan pengalaman saya sebagai admin gitu. Terima kasih. Oke lah, saya jawab kan. Kak Amalia ini kan sebagai admin ya. Admin itu adminnya ini kan spesifiknya apa nih? Adminnya bikin konten juga kah atau cuma menjadwalkan jadwal ngupload aja nih Kak Amalia nih. Jadi perlu di cross check juga ini. Kebetulan karena admin toko jadi menyeluruh sih, membuat ngatur keuangan iya gitu, terus jadwal iya. Ya berarti ngehandle-nya banyak gitu Kak. Tapi bikin konten juga gitu, bikin konten nggak atau cuma? Nah, bikin konten itu karena saya juga jalanin bisnis sendiri gitu, jadi
kayak buat konten sendiri di buat ngepromosiin produk gitu. Oke. Ya otomatis ya ini bisa banget, malah bisa banget Kak Amalia ini mencantumkan kontennya itu di LinkedIn gitu. Di LinkedIn, sorry, di portofolio, dan itu juga bisa dijelaskan kan tadi sebagai admin sosial media. Sebagai admin sosial media kan itu misalkan bisa Kak Amalia jelaskan nih, misalkan setelah Kak Amalia menjadi admin sosial media itu penjualannya meningkat loh. Penjualannya meningkat karena apa? Karena Kak Amalia ini melakukan strategi sosial media, misalkan mengupload di jam-jam prime time, atau misalkan bikin Instagram stories yang storytelling gitu, yang bisa bikin menciptakan chemistry kepada para followersnya gitu. Itu kan bisa dijelaskan juga sama Kak Amalia gitu. Kontennya ini kan bisa dicantumkan atau bisa dicantumkan seperti yang saya bilang tadi. Admin ini kan sebenarnya banyak, asalkan kita tinggal refleksi diri aja kan. Kita harus tahu juga nih deskripsi kerjaan kita kan apa. Itu kan sebenarnya kayak gitu kan. Jadi Kak Amalia bisa dijelaskan itu tadi itu. Kalau yang tadi yang konten bisnis pribadi ya bisa banget juga kan dimasukin kontennya, bikin konten apa. Dan kalau admin kan kakak juga bisa ngejelasin misalkan penjualannya meningkat atau insight-nya bagus karena kakak upload di jam-jam prime time, bikin chemistry yang bagus dengan para followers dan lain sebagainya gitu. Nah kalau misalkan ingin apa sih istilahnya berubah haluan gitu ya, berkarir kepada digital ya, salah satunya kalau kita nggak ahli dalam bidang itu ya otomatis kita harus belajar dulu ya. Jadi belajar dulu bidang digital yang ingin kita kuasain. Kan digital marketing itu kan luas banget, bisa SEO, bisa CRM dan lain sebagainya gitu. Jadi tinggal Kak Amalia ini mau fokusnya di digital mana ini? Digital itu kan luas banget. Nah setelah udah fokusnya apa nih di dunia digital, misalkan digital writing kan ya otomatis kaitannya dengan copywriting, content writing, web writing dan lain sebagainya. Misalkan fokus di situ nih misalkan. Ya udah tinggal banyakin ikut course kan banyak juga tuh sekarang course gratis di Facebook, di Instagram, di Twitter dan sebagainya kan tuh kan banyak banget course gratis dan juga dapat sertifikat itu banyak banget. Salah satunya Revoyu kan teman-teman bisa banget tuh. Digital marketing itu kan bisa ikut di situ. Itu kan nanti teman akan belajar hal-hal seputar digital. Nah, habis itu kan bisa banget hasil sertifikatnya itu bisa dicantumin, dan selain sertifikat ya tentunya yang utama kan dapat ilmunya gitu kan. Jadi itu bisa banget, tapi terpenting harus belajar dulu. Jadi nggak bakal bisa ingin pindah haluan kalau kitanya nggak ada keahlian di situnya gitu. Jadi intinya belajar dulu apa yang ingin ditekunin nih, di bidang apa yang ingin ditekunin itu sih. Gitu Kak Amalia. Baik, terima kasih Kak. Oke, makasih. Ada pertanyaan nih Kak dari Kak Elok Nafilah. Kalau aplikasi nih ketika kita buat portofolio, apa sih yang biasa digunakan oleh Kakak ketika kita membuat portofolio agar eye-catching gitu Kak? Itu yang pertama. Sorry Kak, diulang pertanyaan. Untuk aplikasi yang dapat digunakan agar portofolio kita eye-catching, mungkin lebih ke teknis mungkin ya. Oh Ini iya. apa mungkin gitu. Ini sih tergantung kalian, karena saya sukanya yang simple dan gampang ya otomatis saya bikinnya di Canva gitu. Tinggal banyakin referensi tinggal cari di LinkedIn kan. Tinggal cari aja di pencarian di LinkedIn, referensinya kumpulin, baru ATM, amati tiru modifikasi gitu. Jangan plug kayak gitu. Jadi tinggal banyakin referensi aja, bisa dari Prepik dan lain sebagainya. Ini kan pengen bikin yang eye catching dan lain itu kan tergantung keahliannya ya, tergantung keahlian kakaknya jago di desain apa ini. Misalkan jagonya di AI ya bagus, tinggal bikin portofolionya di AI. Kalau nggak jago di AI ya udah di Canva gitu ya, gampang, yang template-nya banyak gitu. Gitu sih. Terus yang kedua nih Kak, katanya gimana caranya ketika kita buat portofolio itu yang menarik nih ketika dibagikan dengan CV berbarengan tuh. Mungkin mengulang yang tadi mungkin ya. Tips ketika disandingkan dengan CV gitu, CV. Kalau buat yang menarik kan seperti yang tadi, ya sebenarnya banyakin referensi aja, bisa dari mana aja kan referensinya, bisa
di LinkedIn, atau misalkan seorang desainer ya tinggal banyak referensi di Behance dan lain sebagainya. Banyak referensi, menariknya baru di ATM tadi di ATM sama ditiru modifikasi. Ya udah tinggal dikirimnya itu berbarengan, maksudnya di attach gitu, dikirimnya berbarengan gitu. Jadi bukan hanya ngirim CV, jadi ngirim portofolio. Jadi saat apply pekerjaan cantumin portofolio juga gitu. Jadi maksudnya gitu menariknya itu gitu. Maksudnya saat apply pekerjaannya itu kayak gitu. Kalau menariknya kan tergantung referensi kita sejauh mana, sebanyak apa ya. Ini kalau menarik itu kan referensinya sejauh apa nih kita gitu. Gitu sih. Oke Kak, barangkali ini Kak Abdul boleh, ini mungkin sering juga Kak ngobrol dengan Kak Rifki perihal Kak Abdul. Terima kasih banyak Kak kerjaannya, Abdul. Kak. Thank you. Halo Kak, Kak Abdul, mau sering nggak Kak? Kak Abdul? Oke. Ya Oke, mau Kak ya? Abdul, Ya. thank you banget. Thank you banget udah jadiin portofolio saya sebagai referensi buat Kak Abdul. Thank you banget Kak Abdul. Oke, yang lain barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Mumpung masih ada waktunya. Ayo. Barangkali mungkin saya Kak, kalau misalnya kita ngirim CV ataupun portofolio, mungkin apakah ada tips ketika kita memberikan arahan ataupun penjelasan di badan email ataupun di suratnya gitu Kak, atau cuman tinggal kirim doang gitu? Oh ya, tentunya dijelasin dulu ya. Ini sih lebih ke teknis apply pekerjaannya. Ini mungkin bagusnya sih HR sih yang sering kayak gini sih, lebih ke teknis ini bisa banyak dipelajari lah di YouTube-nya Aiza Hazami dan lain sebagainya gitu. Ya saat ditematis kan susunannya kan dari dari subjek, misalkan buka lowongan apa nih, misalkan perusahaan ini misalkan buka lowongan graphic designer, ya tinggal ditulis aja subjeknya tergantung perusahaannya sih. Untuk subjek ini kemudian baru dijelasin di body emailnya dari nama kepada siapa, kemudian isinya dijelasin, perkenalkan namanya bla bla bla, punya pengalaman di bidang apa bla bla, singkat aja sih, singkat aja. Kemudian di paragraf selanjutnya dijelasin lagi, saya mencantumkan CV dan portofolio untuk bahan pertimbangan nih, dicantumin kan, dijelasin. Misalkan, portofolio gue bukan dalam bentuk desain nih, jadi nggak bisa di-attach, ya udah notice aja ke siapa namanya, ke HR-nya kalau portofolio kita dalam bentuk website gitu. Di body email-nya dijelasin portofolionya dibentuk di dalam bentuk website, misalkan di bentuk website, portofolionya ada di situ, nanti bisa akses di situ gitu. Atau bisa juga portofolionya ini ditulis di CV. CV kan CV yang bagus itu kan dalam bentuk PDF. Nah di PDF-nya di atasnya ini bisa dikasih tahu, bisa di notice bahwa portofolionya itu ada di sini gitu loh. Jadi HR itu tinggal klik link aja gitu. Nanti kan kalau kita nyantumin hyperlink itu kan tinggal diklik aja kan. Jadi nanti tinggal nyambung ke portofolio kita gitu yang ada di website gitu. Begitu sih. Habis itu tinggal udah dijelasin, ya udah tinggal penutup aja. Terima kasih perhatiannya. Oke, silakan Kak Abdul. Boleh, silakan bertanya. Oke. Belum masuk ya Kak suaranya Kak? Cek, udah terdengar suaranya? Sudah Kak. Atau udah terdengar? Kedengeran nggak Kak suaranya? Masuk Kak, jelas Kak. Oke. Thank you banget untuk Kak Arsa. Aku ngikutin dari kemarin webinarnya sampai hari ini, dan juga Kak Arifi yang sharing materi portfolio. Nah ini kebetulan aku bidangnya hampir sama nih Kak, sama Kak Arifi, content writing. Nah cuman yang jadi pertanyaanku, misalnya mau sedikit melebarkan sayap gitu ya, mencoba untuk apply di istilahnya lebih spesifik di copywriting. Nah itu apakah baiknya kita buat portfolionya itu terpisah dari content writing yang umum, karena kan kalau content writing yang umum itu kan bisa kayak media online, terus kayak juga mencakup mungkin kayak opini dan sebagainya. Nah untuk copywriting sendiri lowongannya maksudnya itu apakah baiknya buat portfolio yang terpisah
atau digabungin aja gitu sama content writing yang umum. Gitu sih. Oke. Jawabannya sih nggak perlu sih Kak, karena content writing dan copywriting itu kan masih berkaitan ya, dekat banget malah. Ada kakak lah istilahnya gitu. Jadi nggak perlu bikin terpisah gitu ya. Udah digabungin aja gitu. Digabungin aja. Saya juga kan begitu, meski saya di bidangnya content writing, tapi ya mau nggak mau seorang content writer itu harus punya keahlian di copywriting gitu. Karena kan gimana caranya bikin headline yang menarik gitu kan di dalam tulisan artikel itu kan termasuk copywriting, atau misalkan gimana cara bikin description yang menarik itu kan kalau kita bikin tulis kan harus bisa bikin deskripsi juga tulisannya tentang apa, atau misalkan nanti diupload di sosial media itu captionnya gimana kan itu maksudnya copywritingnya, karena tulisannya lebih pendek gitu, karena tulisannya lebih ke ajakan gitu, ajakan untuk baca tulisan gitu itu kan harus masuknya ke copywriting gitu. Jadi nggak usah dipisah, jadi ya udah digabungin aja. Jadi masuknya outline-nya ya digital writing gitu, tulisan digital gitu masuknya gitu. Gitu sih Kak. Oke, siap. Thank you banget Kak Rifki. Oke. Moga-moga bisa niru ini prestasinya kemarin. Amin, Harus amin. apply. Amin. Oke, semoga pada hari ini bisa ini ya, punya ilmu ataupun dapat ilmu yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nanti dikarenakan sudah ini ya, sudah mau waktu maghrib, mau berbuka, mungkin kita cukupan saja ya Kak. Nanti untuk perihal sertifikatnya bisa dibuka aja di linknya, di link di grup webinar. Nanti ada link absensi diisi, terus tunggu setengah menitan akan muncul di drive-nya. Terus juga untuk recordnya akan di-share juga nanti di grup juga. Jadi untuk perihal yang kayak begituan tinggal dibuka aja grupnya untuk info lebih lanjut. Makasih Kak Rifki atas ilmunya. Semoga apa yang Kakak sampaikan itu dapat menjadi manfaat ataupun ilmu buat kita semua. Semoga next time bisa ketemu lagi. Barangkali kita tutup saja untuk acaranya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.